Ahmad Saroni, dia diturunkan dari ketua fraksi, dipindahkan. Bahkan kabarnya nih, dia tuh udah lagi kabur ke Singapura. Kalau bener itu terjadi, itu namanya pengkhianatan yang paling pengecut. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Masih berdiri DPR-nya, sampai kapanpun, tidak akan berubah. Halo, selamat malam para juragan. Langsung aja tanpa basa-basi. Aku minta kalian nonton dan dengerin ya sampai habis. Karena yang bakal aku bahas kali ini bukan hal yang biasa. Ini bukan situasi normal. Dan kalau kalian adalah pejabat publik, apalagi yang punya jabatan besar, kalian harus dengar sampai kalimat terakhir demi keselamatan kalian sendiri dan keluarga kalian. Malam ini aku mau ngomongin nih soal yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025. Seakan belum cukup, sehari sebelum demo keluar lagi, pernyataan kontroversial dari mulut Ahmad Saroni. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Masih berdiri DPR-nya, sampai kapanpun, tidak akan berubah. Dia sebut rakyat karena wacanakan pembubaran DPR. Bahkan dia bilang peserta demo yang anarkis itu itu kata seorang DPR ke rakyatnya sendiri. Kericuhan meluas ke kawasan Pejompongan. Awalnya tenang, langit kemudian dipenuhi suara letupan petasan dan asap gas air mata yang menyengat. Warga sekitar pun terpaksa menutup wajah mereka untuk mengurangi rasa perih. Suara kembang api dan tembakan gas air mata terus terdengar, sementara pedagang serta warga sekitar hanya bisa bertahan. Rekam jejak Ahmad Saroni. Memang dia tuh songong, congkak, merasa kuat karena punya duit, jabatan, dan koneksi. Dia itu sering nge-counter balik orang yang kritik, bangga bisa memenjarakan lawan. Bahkan diaspora pun diolok-olok di medsos. Aku sebagai rakyat kere udah gak tahan lagi kan. Aku mau bilang, elu yang tapi mulut sampah lu itu yang bikin semua makin parah keadaannya. Hasilnya, dia diturunkan dari ketua fraksi, dipindahkan. Bahkan nih, kabarnya dia tuh udah kabur ke Singapura. Kalau benar, itu namanya pengkhianatan yang paling pengecut. Aksi 28 Agustus. Dan benar ucapan Saroni jadi bensin ke api. Tanggal 28 Agustus, demo jauh lebih terorganisir. Ada partai buruh, serikat buruh, mahasiswa, koalisi masyarakat sipil. Semua jelas, semua orasi dengan tertib. Siang itu suasana damai. Ada logistik, ada medis, semua terkendali. Buruh pulang satu-satu, mahasiswa datang silih berganti tuh. Tapi malamnya berubah total. Mobil barakuda menggiring menabrak salah satu ojol dan nyawanya melayang. Satu nyawa itu udah sangat berharga, tapi kenyataannya lebih dari itu tuh. Banyak korban lain dan itu sangat bikin menyayat hati. Sekarang, kemarahan rakyat udah gak bisa dipetakan lagi. Aksi bisa pecah di mana-mana. Seruan provokatif bertebaran, bahkan ada yang menyasar kelompok minoritas. Ini momen paling genting. Semua pintu menuju tragedi besar terbuka lebar. Aku cuma mau bilang kepada kalian, jangan terpancing ya. Semarah apapun, cek dulu informasi yang kalian terima. Karena selalu ada pihak yang mau ambil untung dari kerusuhan. Jangan. Jangan sampai negara jatuh ke darurat militer.
di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Pemerintah, kalian pihak yang paling bertanggung jawab. Minta maaf aja udah nggak cukup. Rakyat butuh evaluasi besar-besaran, tanggung jawab nyata, dan perubahan konkret. Kalau ada pejabat yang bikin masalah, copot aja. Kalau ada kebijakan ngawur, batalkan. Kalau ada anggota DPR yang kabur, kejar. Gestur manis udah nggak cukup. PR bagus udah nggak cukup. Harus ada tindakan nyata. Ingat, pejabat ada ratusan ribu dengan pasukan di bawahnya, tapi rakyat punya ratusan juta. Dan kalian nggak pernah bisa menebak sebesar apa kekuatan rakyat kalau sampai marah bersama. Kita semua cuma mau tinggal di republik yang damai, adil, dan baik untuk anak cucu kita. Itu aja sih. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya ya. Dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada calon juragan sekalian ya, yang telah mendengarkan kisah ini. Saya berharap bantuan subscribe juga komen yang membangun untuk dinamika channel ini. Jika Anda merasa cerita ini penting, silakan bagikan agar kita dapat belajar bersama. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita jaga persatuan, lanjutkan perjuangan, dan isi kemerdekaan dengan karya serta pengabdian terbaik untuk bangsa. Hingga disinilah tugas kami, menemani malam sunyi kalian. Semoga berkenan di hati. Selamat malam, dan Dia ada di belakang kalian.